Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bab selanjutnya. Adapun di pertemuan kali ini melalui Zoom meeting ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang sederhana namun krusial, yakni kita akan membahas tentang wudhu. Seperti kita tahu bahwasanya wudhu itu minimalnya kita laksanakan sehari paling tidak 5 kali ketika kita hendak melaksanakan sholat. Bagaimana lantas kemudian wudhu ini, penjabarannya, bagaimana pelaksanaannya? Mari kita sama-sama akan simak pembahasannya setelah ini. Saya mohon izin untuk uh, share screen terlebih dahulu. Ya, semoga sudah bisa tampil ya di layar. Ya, saya izin untuk full screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pembahasan wudhu ini menjadi pembahasan kita di pembahasan ke bab 2 ini ya. Setelah kemarin kita membahas tentang eh, macam-macam air yang bisa digunakan untuk toharoh dan juga cakupan toharoh yang begitu luas, kemarin sudah kita bahas. Ya, apa saja yang akan kita bahas dalam pembahasan di bab wudhu ini? Yang pertama tentu saja definisinya, apa sih wudhu itu, takrifnya, kemudian definisinya dan hal-hal lain yang mencakup tentang pengertian wudhu. Kemudian yang kedua, apa urgensi wudhu? Pentingnya wudhu itu apa sih dalam Islam, dalam ibadah di dalam agama Islam? Kemudian yang terakhir adalah uh, kaifiahnya atau tata cara berwudhu dan juga hal-hal yang berhubungan dengan wudhu tentunya. Uh, Secara definisi, wudhu sendiri uh, merupakan sebuah ritual membersihkan diri sebelum melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah lain seperti membaca Al-Quran, hal-hal yang uh, di mana wudhu ini menjadi tiket bahas, kalau boleh dibilang tanda kutip, sebagai kita umat Islam untuk melakukan uh, pekerjaan-pekerjaan yang nilainya bersifat ibadah. Bahkan ada beberapa ibadah yang mensyaratkan kita harus terlebih dahulu berwudhu. Jadi harus bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudhu. Bersih saja tidak cukup, maka wajib bersuci. Salah satunya bersuci itu adalah dengan menggunakan media wudhu. Kemudian apa sih urgensinya? Ya, seperti sudah sedikit disinggung dari definisi, bahwasanya uh, wudhu itu adalah ritual membersihkan diri sebelum melaksanakan sholat. Nah, ketika hendak sholat, wudhu ini menjadi syarat sah. Syarat itu apa? Segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu yang lain. Apabila ini tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sah. Nah, sholat akan menjadi sah apabila salah satu syaratnya terpenuhi, yakni berwudhu, harus suci. Tidak cukup hanya bersih, Anda sudah mandi, Anda sudah wangi, Anda sudah ganteng, sudah cantik, tapi apabila belum punya wudhu, maka Anda belum dianggap sebagai orang yang suci dan belum dianggap siap untuk melaksanakan sholat. Nah, bagaimana kemudian hal-hal yang hubungannya dengan eh, langkah-langkah wudhu? Kita akan bahas selanjutnya. Ya, sebelum lebih jauh membahas tentang langkah-langkah wudhu, berikut adalah dalil tentang berwudhu. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, bila kalian hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Ini yang menjadi dalil
bahwasanya wudhu itu menjadi sesuatu yang wajib. Sholat itu wajib dan sesuatu yang menghantarkan kepada hal-hal wajib itu juga menjadi wajib. Dalam artian sini wudhu ini menghantarkan kita kepada pekerjaan berupa sholat. Jadi kemudian wudhu dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Dalam hadis juga disebutkan la tuqbalullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian ketika masih berhadas, masih punya eh, belum belum punya status suci. Jadi dia harus berwudu dulu, baru kemudian punya status suci dan diperkenakan untuk sholat. Nah, syarat sah wudhu itu apa? Sebelum berwudhu pun ternyata ada syaratnya. Harus ada sesuatu yang terpenuhi. Yang pertama dia harus Islam, wajib beragama Islam. Jadi syarat sahnya wudhu, wudhu itu bisa diterima, maka dia wajib Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar. Apabila memiliki hadas besar, maka wudhunya tetap sah. Apabila berhadas besar bukan dengan berwudhu bersucinya, tapi dengan cara mandi. Ya, nanti akan pembahasannya akan lain, akan dibahas di pertemuan yang lain nanti. Kemudian uh, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak sembarang air. Kemarin di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Suci dan mensucikan tidak hanya cukup suci tapi juga bisa digunakan untuk mensucikan. Ya, bisa dibuka lagi pembahasan. Yang kemudian selanjutnya adalah tidak ada penghalang atau tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, kalau misalnya nih di kulitnya kok ada penghalang, misalnya ketutup plastik misalnya, dan air tidak bisa masuk dalam kulit, maka wudhunya tidak sah. Nah, dia harus air itu memang benar-benar mengenai kulit secara langsung, tidak bisa terhalang. Nah, kemudian apa saja yang menjadi rukun wudhu? Yang pertama adalah niat, pasti. Niat dalam wudhu, uh, awal itu wudhu raful hadasi aswari fardhulillahi ta'ala, ini menjadi sesuatu yang wajib. Apabila ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Beberapa mengatakan memang niat tidak harus dilaksanakan, tapi sebagai uh, orang yang meyakini bahwasanya niat menjadi rukun wudhu, maka wajib untuk melaksanakan niat. Tempatnya adalah ketika air dibasuhkan ke muka, ke wajah. Yang kedua adalah membasuh muka, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala di sini sampai batas dagu, dari kuping kanan sampai kuping kiri. Nah, ini harus semuanya harus terkena air ketika membasuh muka. Kemudian setelah membasuh muka dan tadi ketika membasuh muka juga melafalkan niat lewat lisan dan juga meyakinkan lewat hati, maka rukun ketiga adalah membasuh kedua tangan kanan dan juga tangan kiri sampai ke siku, sampai sini. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini sampai ke siku sini wajib terkena air kanan dan kiri. Yang keempat yakni mengusap sebagian kepala, yakni kepala, maka yang diusap adalah sebagiannya saja. Misalnya contohnya adalah rambut bagian depan misalnya dibasuh sampai mengenai kulitnya rambut, nah, terkena air. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah membasuh kaki. Jadi kita basuh kedua telapak kaki sampai dengan mata kaki yang kanan dan juga yang kiri. Kalau boleh di atas mata kaki ya tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib atau berurutan, tidak boleh diacak. Dalam artian membasuh muka, membasuh tangan, sebagian kepala, membasuh kaki itu harus berurutan, tidak bisa saya ini pemain bola nih, kita membasuhnya kaki dulu, nggak bisa. Jadi harus urut. Kalaupun tersalah adalah tersalah hal-hal yang sifatnya sunnah-sunnah wudhu. Apa sunnah-sunnah wudhu? Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Ya, terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan dalam pembahasan tentang wudhu ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf, mohon ridho kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan Zoom-nya masing-masing. Terima kasih. Oke, saya matikan share-nya dahulu. Ya, boleh meninggalkan Zoom-nya. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih.